Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu, sehat? Ya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Perkenalan dulu ya. Saya Ibu Haya dari Puskesmas Grogol ya. Halo Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Yanti. Yanti. Yang satu lagi Ibu siapa? Bu Udo. Ibu di sini punya anak ya? Iya. Bu Yanti anaknya umur berapa tahun? 5 tahun. 5 Budo? 7 bulan. 7 bulan, ya. Berarti semuanya masih dalam masa pertumbuhan ya anak-anaknya. Nah, di sini saya mau nerangin nih Bu tentang fungsi makanan bergizi seimbang buat anak dan keluarga. Jadi di sini ibu-ibu biar tahu ya gimana sih caranya biar anak kita sehat, tumbuh kembangnya bagus gitu kan. Nah, ibu-ibu, di sini saya punya gambar. Ini gambar apa, ibu-ibu? Mobil. Mobil ya. Nanti ini mobil, itu juga mobil kan. Nah, ini warna apa mobilnya? Bagus nggak, Bu? Bagus ya gambarnya mobilnya ya. Ini ceritanya mobil ini baru keluar dari baru keluar dari showroom nih, Bu ya. Wah, hebat nih mobilnya. Siapa yang pengen punya mobil kayak gini, Bu? Saya, Bu. Wah, pengen ya? Mobilnya bagus, baru, kinclong, pengen. Tapi kalau mobil ini nggak punya bensin, mau nggak Bu? Nggak ada bensinnya? Nggak mau. Oh ya, suruh didorong naiknya mau nggak? Enggak ya? Ya kan sama nih, berarti ini gambarannya tubuh kita Bu. Kalau kita badannya udah bagus, ya udah cantik, anak kita cantik lahirnya, tapi isi di dalamnya itu bahan bakarnya nggak ada, anaknya jadi apa? Jadi lemes kan, nggak bisa jalan, sakit kan. Mau nggak kayak gitu Bu? Enggak. Ini gambar, ibaratnya ini adalah tubuh kita ya, tubuh anak kita. Jadi bahan bakarnya itu bensinnya itu makanan. Jadi kalau makanannya itu nggak ada dan nggak bagus, misalkan ini mobil ini diisi dengan air biasa, bukan bensin, jalan nggak? Nggak jalan. Sama tubuh kita juga harus diisi bahan bakar. Bahan bakarnya juga nggak sembarangan ya. Kalau mau bagus mobilnya, kalau mau bagus badannya. Nah, ini contohnya ini ya Bu ya. Nah, di sini ada piring. Nah, piring itu ada beberapa bagian. Hitung Bu. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 bagian di dalam piring. Jadi setiap kita makan, baik ibunya, bapaknya, anaknya, apalagi ini harus dengan yang seperti ini. Coba Bu sebutin apa aja. 1 bagian, terus ya sayuran. Nah, ini kita ke makanan pokok. Nah, makanan pokoknya itu dibaginya seperti ini Bu ya. Tuh lihat 1 agak banyak ya makanan pokok, lauk buahan dan sayurnya porsinya seperti ini. Bisa dilihat ya Bu ya. Nah, kalau makanan pokok itu apa aja Bu? Nasi. Ya, terus udah ikan. Ikan. Ini enggak makanan pokok, bukan ikan. Makanan pokok tuh bisa di sini ada roti, nasi, gandum ya, ubi, singkong. Ini itu makanan pokok. Yang biasa kita makan apa? Nasi. Nasi. Nasi itu porsinya ini seperti ini. Agak banyak ya Bu ya. Ini karbohidrat. Kemudian yang kedua lauk pauk itu bisa dari hewani dan bisa dari nabati. Kalau dari hewani itu daging-dagingan ya, daging ayam, daging sapi, kemudian ikan itu namanya protein hewani. Kalau protein nabatinya ada tahu, ada tempe, ada kacang-kacangan ya Bu ya. Nah di sini tuh bagiannya segini nih. Jadi di dalam piring setiap makan itu ini harus ada makanan pokok, karbohidrat, terus lauk pauknya harus ada. Jadi jangan makan cuma karbohidrat sama sayur. Lauk pauknya dilewatkan. Terus yang ketiga ini buah. Nah, buah ini juga harus ada ya Bu ya. Buah-buahannya macam-macam, nggak harus buah-buahan yang mahal. Ada semangka, ada pepaya, pisang. Ya bisa ya Bu ya dicari ya di tukang sayur ya, suka ada kan. Atau nggak bisa nanam sendiri di rumah.
Yang penting setiap makan itu ada buahnya, ya. Jangan misalkan beli satu gelondong semangka dihabiskan sekali makan. Siangnya enggak, sorenya enggak, gitu kan. Terus 3 kali, ya. Jadi satu porsi makan itu ada buahnya. Sepotong juga nggak apa-apa, yang penting satu porsi buat satu orang, ya. Terus yang sayuran, sayuran ini harus lebih banyak Bu daripada lauk pauk. Ternyata di sini tuh porsinya buah sayur. Nah ini sayur macam-macam ya, ada wortel, ada bayam, ada brokoli, ada timun. Ini harus dikonsumsi sama. Jadi buah dan sayur itu porsinya sehari itu 3 sampai 5. Jadi 3 sampai 5 itu 5 kali ya, paling banyak itu 5 kali sayur dan buah. Jadi misalkan minimal 2 kali sayur, berarti buahnya yang 3 kali. Kalau misalkan buahnya 3 kali, sayurnya 2 kali dalam sehari. Itu harus seperti itu ya Bu ya. Jadi anak-anak tuh diperhatiin makanannya. Tuh makanan ada karbohidratnya, ada lauk pauk, ada buah, ada sayur. Apalagi yang bayi balita, yang punya anak itu kan bayi balita, biar anaknya tumbuh sehat, cerdas, itu makanannya harus diperhatikan seperti ini. Jangan nasi sama tempe diulek, nggak ada buahnya, nggak ada sayurnya, itu nanti anaknya nggak sehat tumbuhnya. Kayak tadi mobil, ya udah bagus, anaknya lahirnya cakep, ganteng, cantik, ternyata dikasih makanannya di dalam tubuhnya nggak bagus sama ibunya, jadi anaknya juga nanti nggak tumbuh bagus. Karena kalau misalkan makanannya bagus, sehat, itu otaknya juga jadi cerdas, jadi pintar anaknya ya Bu. Yang pengen kan Bu ya punya anak sehat pintar? Iya Bu. Iya udah sehat pintar semuanya juga pengen ya. Ini sederhana Bu, nggak sulit ya, ngasih makan yang kayak gini tuh nggak sulit, cuma ibunya harus rajin ya. Sayur-sayur juga kan banyak, tapi nggak mahal-mahal, nggak harus brokoli gitu kan. Ada bayam yang murah, terus buah-buahan nggak harus anggur, bisa pisang, bisa semangka, ya ya banyak yang murah, bisa nanam sendiri mangga ya Bu ya. Terus lauk pauk juga nggak harus selalu daging kan, bisa diganti dengan ikan, terus juga ada telur. Jadi sehari itu harus ada ini ya. Jadi ibu-ibu seperti mobil ya, tubuh kita juga butuh bensin ya. Bensinnya itu dengan apa? Makan. Butuh sopir nggak? Ya sama, sopirnya juga dengan makan. Jadi bensinnya sopir di dalam mobil itu, kalau di dalam tubuh itu dengan makan. Ibu-ibu sekarang tadi udah tahu makanan yang bagus itu harus mengandung apa tadi? Pertama karbohidrat atau pokoknya karbohidrat. Terus yang kedua protein atau lauk pauk. Yang ketiga yang sedang apa lagi? Buah-buahan. Terus yang keempat sayur. Jadi harus ada itu setiap kali ngasih makan. Jangan misalkan nasinya sepanci Bu ya, lauknya dikasih mie juga sepanci gitu. Atau misalkan nasi sop panci, dikasihnya tempe setengah potong. Nah, itu bagus nggak? Enggak boleh kayak gitu. Jadi itu namanya salah ya pemberian makannya. Harus sesuai dengan yang tadi, hanya makanan yang sehat itu ya. Kalau misalkan kita nggak makan makanan sehat, kita jadi harus sakit ya. Jadi harus komitmen ya Bu ya, memberikan makanan yang sehat dan gizi yang seimbang seperti di gambar. Siap ibu-ibu? Siap ya. Masa kayak gini kan sederhana Bu ya, nggak sulit ya. Baik ibu-ibu, terima kasih ya sudah paham. Sudah paham semuanya, alhamdulillah ya. Nanti mau diterapkan ya Bu ya sehari-hari. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.